Laila dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah. Lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah sababu nuzulil ikhlas. Qalatil yahudu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam shif lana rabbak. Qad kana su'aluhum ta'annutan ay inadan la hubban lil ilmi wastirsyadan bih. Fa'anzalallahu suratal ikhlas qul huwallahu ahad ayyalladzi la yaqbalu ta'adduda wal kathrah wa laysa lahu syarikun fil dzati awis sifati awil af'al wa laysa li ahadin sifatun ka sifatihi bal qudratuhu ta'ala qudratun wahidatun yaqdiru biha ala kulli syai' wa ilmuhu wahidun ya'lamu bihi kulla syai'. Qauluhu ta'ala Allahus samad ayyalladzi taftaqiru ilaihi jami'ul makhluqat ma'astighnaihi an kulli mawjud walladzi yuqsadu 'inda syiddati bi jami'i anwa'iha wa la yajtalibu bi khalqihi naf'an li nafsihi wa la yadfa'u bihim an nafsihi durra. Qauluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad nafyun lil maddiyati walin hilali wa huwa ayyan halla minhu syai' au ayyahulla huwa fi syai' wa ma warada fi kitabi maulidil arus min anna Allah ta'ala qabdatan min nuri wajhihi faqala laha kuni Muhammadan fakanat Muhammadan fahadhihi minal abatilil madsusah wa hukmu man ya'taqidu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam juz'un minallahi ta'ala at-takfir qat'a wa kadzalika alladhi ya'taqidu fil masihi annahu juz'un minallah. Walaysa hadzal kitabu libnil Jauziyyi rahimahullah walam yansubuhu ilaihi illal mushtariqu burukil man. Qauluhu ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad ay la nazira lahu biwajhin minal wujuh. Sudah. Surat halaman berapa ini ya di sini? Tampil enggak kitabnya di situ? Halaman 50. Oh, beda. Ini Nurus Sirat.
Beda ini kitabnya. Hmm. Ini. Yang merah ini matan as-siratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه سبب نزول الإخلاص. Tentang sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Ini surah yang agung. Hadhihi surah sirruha azim, kata Syekh. Surah ini punya sir, ya, rahasia yang sangat besar, agung. Man qara'aha marratan wahidah ta'dilu sulusal Qur'an. Barang siapa yang membaca satu kali surah Al-Ikhlas, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Ini kata Syekh, ayatun wahidah in ta'allamta qira'ataha khairun laka. Satu ayat, kalau kamu mempelajarinya, belajar membacanya kepada guru yang siqah, itu lebih baik, ya, daripada banyak ayat tetapi tidak ditalakikan kepada guru yang siqah. Terus masyayikhuna al-kiram, para ulama, guru-guru kita, orang dahulu, bahkan Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, mereka berkata bahwasanya membaca suratul Ikhlas dan mu'awwizatain. Mu'awwizatain itu qul a'udzu birabbil falaq, terus qul a'udzu birabbin nas. Itu al-mu'awwizatain. Kata beliau, gimana? Haza hisnun hasinun ba'da kulli salatin, ya. Jadi setelah selesai salat maktubah, salat 5 waktu, itu masih di tempatnya, ya, belum meninggalkan tempat salatnya, itu kata Syekh, kalau bisa jangan tinggalkan, ya, jangan meninggalkan zikir ini. Hisnun hasin, ini benteng penjagaan diri yang paling kuat, yang sangat kuat. Makanya sebaiknya jangan ditinggalkan. Setelah sholat 5 waktu, ya, maksudnya ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, dan seterusnya, baca ini surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Walaupun hanya sekali. Ya.
Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, jangan ditinggalkan. Saya ingat betul itu pesan Syekh Salim seperti itu. Kalau bisa 3 kali atau 7 kali. Nah, seperti itu. Ini faidahnya, khasiatnya luar biasa, sangat agung. Harus istiqomah terus, butuh waktu untuk istiqomah itu. Kata ahadus salaf, jahadtu nafsi munzu arba'ina sanatan hatta istaqamtu. Saya bermujahadah. Saya bermujahadah, berusaha sekuat tenaga untuk istiqomah itu selama 40 tahun baru bisa istiqomah. Jahadtu nafsi munzu arba'ina sanatan hatta istaqamtu. Sudah. Qalatil yahudu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang Yahudi itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sif lana rabbak." Wahai Muhammad, sifatkanlah kepadaku tentang Tuhanmu, sifat Tuhanmu yang kau sembah. Nah, qad kana su'aluhum ta'annutan. Mereka bertanya itu ta'annut, inadan, tanya protes. Ya. La hubban lil ilm, bukan dilatar belakangi karena dia mencintai ilmu, ingin mengetahui, ingin tahu sebenarnya, enggak. Wastirsyaadan bihi, bukan juga ingin mendapatkan petunjuk. Orang Yahudi. Fa'anzalallahu suratal ikhlas. Nah, itu sebabnya. Sebab nuzulil ikhlas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan itu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Minta air putih. Nah. Allazi la yaqbalu ta'addud. Qul huwa. Ya. Qul huwa ini mimba bita'zim naqul huwallah. Nah, huwallah itu makna dalam bahasa Arab, sastra Arab, ada makna ta'zim di sana. Huwallah. Ya. Orang yang mengatakan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Ahad. Katakan wahai Muhammad, huwallah Ahad. Allazi la yaqbalu ta'adduda. Apa yang dimaksud Ahad? Tidak menerima ta'addud. La yaqbalu at-ta'addud. Bukan bilangan. Wal kasrah. Bukan makna banyak. Ya. Bukan 1, 2, 3. Allahu ahad, Allah satu, bukan satu yang bilangan 1, 2, 3. Nah, kita ambil satu, ada setengahnya, ada bagian-bagiannya di sana. Bukan seperti itu. Wal kasr, jadi banyak di situ. Bukan seperti itu. Walaysa lahu syarikun fi zati au fis sifat. Jadi makna al-wahdaniyah
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang menyerupai Allah, baik zatnya, sifatnya, ataupun af'alnya, perbuatannya. Pokoknya tidak ada yang menyerupai zatnya. Walaisa li ahadin sifatun kasifatih. Jadi ini Syekh Abdullah Al-Harari menerangkan sabab nuzulul ikhlas. Ini dalam rangka merangkum sifat-sifat yang telah kita pelajari. Sifat-sifat Allah yang telah kita pelajari dirangkum di surah ini. Masya Allah. Ini uslubnya beliau. Jadi kita mengatakan Allahu Ahad, itu artinya Allah tidak ada yang menyerupai zatnya. Sifatnya juga tidak ada yang menyerupai. Sifat ilmunya, sifat al-qudrahnya, sifat al-haya, tidak ada satupun yang menyerupainya. Fi'ilnya, pekerjaannya, ia menciptakan segala sesuatu. Ini maksudnya fi'il. Ia menciptakan segala sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Ini makna ciptaan bagi Allah. Ya. Menciptakan tanpa mubasyarah, tanpa bersentuhan dengan apa yang ia ciptakan. Ya. Kalau kita menciptakan sesuatu kan harus ada mubasyarah. Tandang, tangan kita harus bersentuhan dengan apa yang kita kerjakan. Begitu. Mau menulis, ya kita harus bersentuhan dengan kertasnya. Ya, pulpen, saling bersentuhan. Ya. Mau bekerja apa saja, kita pasti ada al-mubasyarah, unsur mubasyarah, bersentuhan dengan apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tanpa mubasyarah. Nah, yang menciptakan seperti ini, makna penciptaan seperti ini tidak ada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Terus kemudian juga tidak tawalud. Pekerjaan Allah tidak tawalud. Tawalud itu semisal kita melempar mangga. Kita pegang batu. Nah, batu itu dilempar oleh kita. Lepas dari kita batu itu. Dari batu ini terus muncul sebuah ciptaan, ya, sebuah pekerjaan, sebuah asar, sebuah fi'il. Namanya apa? Batu itu mengenai tangkai mangga. Mangga itu jadi jatuh. Terjadilah mangga jatuh. Nah, ini namanya tawalud. Atau seperti orang menembak, memanah. Panahnya sudah keluar dari kita, tapi dari panah itu timbul apa? Ya, mengenai orang jadi terluka atau mati bahkan. Terus tembakan mengenai rumahnya jadi hancur misal. Mengenai orangnya luka atau mati. Itu namanya tawalud. Artinya sudah terpisah dengan kita. Ini pekerjaan kita seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti itu. Jadi hanya dengan ia menghendaki sesuatu,
Ya, sesuai dengan ilmunya Allah kuasa menciptakan tanpa mubasyarah, tanpa tawalud. Bal qudratuhu ta'ala qudratun wahidah. Kembali kepada sifat al-wahdaniyah ya. Makna ahad pada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qudrahnya, sifat kuasanya qudratun wahidah. Satu. Bukan tersusun ya. Bukan beberapa kudrah ya. Bukan terbagi-bagi kekuasaannya, sifat kuasaannya, enggak. Jadi satu, tidak tersusun. Satu sifat yang apa? Yaqdiru biha ala kulli syai'in. Yang menguasai atas ya segala sesuatu. Apa yang dimaksud sesuatu di sini? Ada yang tahu? Mungkin akli atau wajib akli atau mustahil akli? Mungkin akli. Tayyib. Jadi yang dimaksud ala kulli syai' yaqdiru biha ala kulli syai', syai'nya ya di sini adalah mungkinun akli. Yakni alam semesta ini. Masih wallah. Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Adanya atas kuasanya. Begitu juga tiadanya. Semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kudrah. Wa ilmuhu wahidun. Sifat ilmunya juga wahid. Laisa ka ilmi ghairihi. Tidak seperti ilmu selain Allah. Ya. Juga bukan hadisah, bukan ilmu yang baru. Kita mengetahui sesuatu. Ya. Selang beberapa saat, pengetahuan kita tentang sesuatu itu hilang. Nah, terus muncul pengetahuan baru lagi. Terus kembali ke pengetahuan yang awal, baru lagi. Berarti hadisan daf'atan ba'da daf'atin. Nah, jadi ilmu yang ada pada kita itu selalu begitu, muncul baru. Ya'lamu bihi kulla syai'. Tidak demikian ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak kalau tadi ilmu kita seperti tadi kan berarti ada banyak ilmu di sana. Allah tidak seperti itu. Allah ilmunya wahidun ya'lamu bihi kulla syai'. Ya'lamu bihi kulla syai'. Ia mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu. Syai'nya di sini tidak sama dengan syai' yang di yaqdiru bihi ala kulli syai'. Ya. Syai'nya pada al-ilmu itu lebih umum. Jadi al-wajibul aqli, al-mustahil aqli, al-jaisul aqli, semuanya ya, pada ilmunya. Artinya apa? Diketahui oleh ilmunya. Begitu. Allahus samad. Qauluhu ta'ala Allahus samad. Nah, sekarang makna firman Allah, Allahus samad. Allah itu as-samad. Apa maknanya? Ai allazi taftaqiru ilaihi jami'ul makhluqat. Ai
allazi taftaqiru ilaihi jami'ul makhluqat. Ma'astighna'ihi an kulli mawjudin. Ma'astighna'ihi an kulli mawjudin. As-Samad artinya Allah yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Dan ia tidak membutuhkan segala yang wujud. Jadi segala sesuatu membutuhkannya, tetapi Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Seperti itu. Itu mana as-samad. Walladhi yuqsadu 'inda syiddati bi jami'i anwa'iha. Ini dari kalimat apa? Taftaqiru ilaihi jami'ul makhluqat ma'astighna'ihi an kulli mawjudin. Ini juga bisa difahami banyak akidah di sini. Iftiqaru jami'il makhluqat, bahwa makna segala sesuatu selain Allah, makhluk membutuhkan kepada Allah, maknanya berarti makhluk ini hadis. Ya, tidak ada kemudian menjadi ada. Terus istighna'nya Allah Subhanahu wa taala an kulli mawjudin bisa dipahami bahwa Allah itu adalah al-qidam, zat yang tidak bermula, sehingga tidak membutuhkan kepada mawjud yang mewujudkannya. Banyak ini sebetulnya perinciannya. Alladzi yuqsadu 'inda syiddati bi jami'i anwa'iha. Dialah yang dituju oleh siapa? Semua makhluk. Inda syiddah, ketika dalam keadaan kesusahan. Bi jami'i anwa'iha. Seluruhnya. Macam-macamnya kesusahan. Yuqsadu ilaihi ta'ala. Maka orang-orang yang sedang kesusahan menuju kepada siapa? Memohon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Agar kesusahannya itu hilang, memohon kepada Allah. Karena hanya Dia, Allah, yang bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan yang ada pada hambanya. Allahus Samad. Wala yajtalibu bi khalqihi nafa'a. Kemudian Allah memberikan segala sesuatu. Itu tidak menarik atau tidak mengambil manfaat terhadap makhluknya. Ini. Baik itu manfaat kepada dirinya, ya. Jadi dalam Allah menghilangkan kesusahan pada hambanya, Allah tidak mengambil manfaat dari makhluknya, dari hambanya. Untuk dirinya, tidak. Wala yadfa'u bihim an nafsihi dorron. Atau Allah memberikan sesuatu, menciptakan sesuatu untuk apa? Untuk menolak bahaya juga tidak. Untuk menolak bahaya dari dirinya, tidak. Nah. Sebagaimana dalam firman-Nya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yud'imun. Ya. Qauluhu ta'ala, itu makna as-samad. Jadi Allah yang
dituju oleh semua makhluk dalam segala kesusahan. Satu, Allah yang dihajati oleh seluruh makhluk dan dia sama sekali tidak hajat kepada siapapun. As-Samad. Kemudian qauluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad. Apa maknanya? Maknanya nafyul lil madiyah walin hilal. Kalimat lam yalid wa lam yulad ini menafikan bahwa Allah itu sebagai bahan. Ya, bahan atas segala sesuatu, enggak. Walin hilal wa huwa ayyan hala minhu syai'. Juga bukan keluar darinya sesuatu apapun. Sebagaimana keluarnya seorang anak dari ibunya. Ya. Jadi kayak ini. Jadi wujudnya makhluk ini bukan bagian dari zat Allah, bukan. Allah jadi bahannya, kemudian alam ini yang keluar dari bahan tersebut. Enggak, ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahan, tahu kan bahan ya, seperti tepung. Dari tepung itu bahan. Nanti dari tepung itu jadi apa? Jadi donat, jadi pisang goreng atau apa? Donat, pisang goreng atau apa? Nama-nama lain itu bagian dari ini. Bahan yang namanya tepung. Nah, alam itu bukan seperti itu. Diciptakan oleh Allah bukan makna seperti itu, ya. Bukan dia lahir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dia keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana keluarnya anak dari orang tuanya, bukan. Itu makna lam yalid wa lam yulad. Au yahulla huwa fi syai'. Atau dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini termasuk yang dinafikan. Allah ada pada sesuatu. Ya, dicontohkan di sini seperti anak berada pada rahim ibunya. Ya, seperti yang terjadi keyakinan yang batal, yang salah. Nabi orang Nasoro, ya. Tuhan itu terdiri, kata orang Nasoro, Tuhan itu terdiri dari 3 oknum. Awalnya seperti itu. 3 oknum. Oknum ilmu, pertama oknum zat, oknum itu unsur, bagian. Menurut istilah mereka, jadi bahasa oknum itu dari mereka. Istilah mereka oknum. Oknum. Tulisannya qaf, oknum, aknum. Jadi zat, ilmu, ya. Kemudian apa? Kuasa, katanya. Zat itu diibaratkan, diungkapkan oleh mereka sebagai Bapak. Terus ilmu itu diibaratkan seperti, kemudian diibaratkan anak. Kemudian sifat yang satunya itu disebutnya ibu. Jadi ada bapak, ada ibu, ada anak. Mereka mengatakan Isa adalah anak. Dalam arti apa? Oknum ilmu, bagian Tuhan ini yang menurutnya itu
termasuk bagian Tuhan, ilmu ini ada pada Isa katanya. Jadi ilmu sifat ketuhanan ini yahul fi Isa. Yahul fi Isa kata mereka. Ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Jadi ini nafyul lil madiyah walin hilal. Tapi kalau contoh di sini apa? Seperti anak pada rahimnya. Kejadian yang setelah nyata, kesalahan ini terjadi pada orang-orang Nasrani. Mereka meyakini bahwa Tuhan itu berada pada diri Isa. Dalam arti seperti tadi. Wa ma warada fi kitabi maulidil arus. Nah, kita umat Islam menolaknya dengan berdasarkan kitab Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Wa ma warada fi kitab maulidil arus min anna Allah ta'ala qabada qabdatan min nuri wajih faqala laha kuni Muhammadan fakanat Muhammadan fahazihi minal abadili al-madsusah. Adapun yang telah beredar di kitab Maulidil Arus, disebutkan di sana bahwa Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu genggaman dari cahaya wajahnya. Setelah itu Allah berkata kepada wajah tersebut, faqala laha kuni Muhammadan, jadilah engkau Muhammad. Ya. Fakanat Muhammadah, kemudian katanya, maka terjadilah, wujudlah Muhammad. Ini nyata sekali kekufurannya, kalimatnya sudah batil zahir. Fahadhihi minal abadilil madsusah. Ini termasuk kebatilan yang disisipkan di dalam kitab Maulid tersebut. Iya, bertentangan dengan makna lam yalid wa lam yulad. Bahwa tidak ada sesuatu yang keluar dari zatnya. Artinya Allah itu bukan bahan dari segala sesuatu. Loh kok dibilang Allah mengambil cahaya wajahnya, artinya bagian zatnya satu genggaman, kemudian bilang dia kepada genggaman itu kuni Muhammadan. Dari genggaman itu kemudian terjadilah wujudlah Muhammad. Wah, kita bantah lam yalid wa lam yulad. Ini kebatilan. Terus wa hukmu man ya'taqid anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan idza humila qawluhu qabdatan min nuri wajhihi ala anna Allah hajmun wa annahu ja'ala juz'an minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana hadza dhalalan mubina wa kharajan an aqidatil Islam. Ya Allah, banyak yang seperti ini. Akibat kejahilan pada terhadap ilmu akidah, mereka bisa ngomong semaunya sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Pernah saya mendengar orang ceramah
di sebuah acara haul besar. Si mubalighnya bilang bahwa segala sesuatu itu, dia maunya memuji Nabi. Tapi ternyata enggak. Segala sesuatu katanya itu dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ini bermula dari Nur Allah. Allah, la ilaha illallah. Ada yang seperti itu. Terus hukmu man ya'taqid anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam juz'un min Allah ta'ala takfiru qada'an. Artinya bila khilaf. Orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari zat Allah. Bagaimana hukumnya? At-takfiru qad'an. Kufur tanpa diselisihkan oleh ulama akan kekufurannya. Wa kadzalika allazi ya'taqid fil masih annahu juz'un minallah. Begitu juga orang-orang yang meyakini bahwa Al-Masih Isa adalah bagian dari zat Allah juga sama. Kufur bila khilaf. Ya. Jadi kalau kita bandingkan, sebetulnya tidak ada perbedaan antara orang yang meyakini bahwa Isa adalah bagian dari Tuhan dan orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah bagian dari Allah. Sama saja. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Mereka menjadikan satu dari hambanya ya, sebagai bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa hadzal kitab Ibnul Jauzi. Ini banyak yang tersesat ya. Dari pemahaman seperti itu, inkhilal, banyak tersesat. Pemikiran inhilal. Walaysa hadzal kitabu Ibnul Jauzi. Padahal sesungguhnya kitab ini bukanlah karya Imam Ibnul Jauzi al-Muhaddis al-Hafidh al-Faqih al-Mufassir al-Wa'id rahimahullah, yang sahibu kitab Laftatul Kabid ya. Ibnul Jauzi, seorang muhaddis, hafidh, faqih, mufassir, masya Allah, al-Wa'id, yang ahli dalam menasehati. Ya, mereka mengira bahwa kitab Maulidul Arus itu ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Walam yansubhu ilaihi illal mustashriq Brockleman. Dan ini yang menisbatkan kitab Maulidul Arus ini kepada Imam Ibnul Jauzi adalah orang timur, orang barat ya. Al-Mustashriq, orang barat. Mereka yang belajar memperdalam ilmu agama Islam, tetapi dengan tujuan tidak baik. Ya, ini salah satunya. Ini ditahqiq oleh seorang orang Barat, kitab ditahqiq. Padahal yang nggak tahqiq, nggak tahqiq, mau asal aja. Itu banyak kitab-kitab yang dikeluarkan, dicetak, dipelajari, kemudian diedarkan oleh orang-orang Barat. Nah, di antaranya kitab yang dinamakan Maulidul Arus. Nah, dan dia seenaknya menisbatkan kesesatan itu yang telah disisipkan dalam kitab itu. Ini karya
al-alim fulan ya, yang sudah dipercaya oleh umat Islam. Akhirnya apa? Banyak orang tersesat. Nah, inilah tujuan mereka. Menyesatkan umat Islam. Qauluhu ta'ala wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kemudian kita berlanjut kepada firman ayat berikutnya, yaitu lam yakun wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ay la nazirolah. Tidak ada yang menyerupai zatnya. Biwajhin minal wujuh. Dalam satu segi ataupun semua segi. Wa hadzal haditsu rawahu al-Baihaqi. Hadis yang menerangkan sebab turunnya ayat ini surah Al-Ikhlas. Hadis yang menerangkan tentang sebab turunnya surah Al-Ikhlas itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, ya. Wa fi akhirih anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi sifatu rabbi azza wa jalla. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah ini, menerangkan tentang sifat-sifat Tuhan yang sebenarnya yang kita sembah dengan benar. Kemudian beliau mengatakan hadhihi sifatu rabbi azza wa jal. Inilah sifat Tuhanku azza wa jal. Masya Allah. Jadi surah ini kayak ini. Jadi bab ini maksudnya. Bab sababun nuzulil ikhlas, kayak menyimpulkan dari pelajaran yang telah lalu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seluruh sifat-sifat yang dipelajari oleh umat Islam tentang Tuhannya, sifat wujud, qidam, al-baqa, al-mukhalafatu lil hawadisi, dan semua yang mustahil bagi Allah dan yang jaiz bagi Allah, katanya ini terangkum dalam surah Al-Ikhlas. Jadi semua keyakinan umat Islam itu ada di surah ini, surah Al-Ikhlas. Ya. Tapi kalau dipahami betul, maka yang muncul adalah keyakinan-keyakinan yang dipelajari oleh seluruh umat Islam. Wadih? Masya Allah. Bagir, mana Bagir? Wadih. Masya Allah. Lanjut? Apa sampai di sini? Ayo. Biar cepat khatam. Ayo baca sekarang Muhammad Bagir. Pak Mustafid. Pelan-pelan saja. Biasakan untuk membaca kitab-kitab ulama. Insya Allah berkah. Barakallahu fiik. Terus. Antum Pak Hafid. Ya. Nah, ini bab yang paling penting ini di dalam kitab ini, ya. Bahwa min abwabil muhimmah fil Islam.
Ras. Wa ayatun mutasyabihat. Ya. Tayyib, tayyib, tayyib. Ya. Sebentar sedikit. Jadi tentang ayat al-muhkamat dan ayat al-mutasyabihat. Ini termasuk bab yang penting di dalam umat Islam sekarang ini. Ya, mengetahui ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kata Syekh, untuk mengetahui tema ini, sebagaimana mestinya, sesuai dengan pemahaman yang benar, maksudnya kama yambaghi, supaya kita tidak terpeleset dalam pemahaman yang salah. Yajibu ma'rifatu annal Qur'ana tujadu fihi ayatun muhkamat. Kita harus tahu bahwa Al-Quran itu ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Ini harus diketahui. Nah, harus pengetahuan ini harus dipatok di dalam hati kita. Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu yang yattadihu ma'naha bimujarradi qiraatiha. Yang jelas maknanya ketika dibaca. Jadi sekilas dibaca ya langsung memahami maknanya. Sedangkan ayat yang mutasyabihat itu untuk memahaminya sesuai dengan pemahaman yang benar, ya, maka harus dikembalikan kepada ayat al-muhkamat. Itu. Jadi ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ini sesuai dengan dawuhipun Gusti Allah Ta'ala. Itu tadi yang disebutkan oleh Bapak Mustafid di dalam kitab As-Sirat. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Ya. Ini sudah disebutkan ada ayat muhkamat sebagai ummul kitab, artinya ai aslul kitab wa asasuh. Aslul kitab wa asasuh. Asal dari kitab Al-Quran dan asasnya. Itu ayat muhkamat. Kemudian wa ukhara mutasyabihat. Supaya jelas makna dari ayat tersebut harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Inilah ayat al-mutasyabihat. Kemudian fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ibtigha'al fitnah. Adapun orang-orang yang
memang di dalam hatinya itu punya penyimpangan zaigh, maka mereka mengikuti zahirnya ayat al-mutasyabihat. Karena ibtigha al-fitnah, menjatuhkan umat ke dalam fitnah. Wabtigha ta'wilih. Wabtigha ta'wilih. Ini maknanya ada dua versi ini. Ai ma'rifati husulihi. Ai ma'rifati husulihi. Mereka berusaha untuk mengetahui kapan itu hari kiamat terjadi. Ada yang menafsir seperti itu dengan mewakafkan kepada lafzul jalalah. Wabtigha ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Gitu. Jadi berhenti di kalimat illallah lafzul jalalah. Kemudian warasikhuna, warasikhuna itu jadi mubtada. Maka maknanya takwil di sini maksudnya adalah hal-hal yang gaib seperti terjadinya hari kiamat. Terjadinya hari kiamat. Nah, orang-orang yang tersesat hatinya itu berusaha ingin mencari tahu kapan secara pasti hari kiamat itu terjadi. Padahal tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Kemudian warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yazzakaru illa ulul albab. Adapun orang-orang yang beriman yang ar-rasikhuna fil ilm, mereka mengatakan saya beriman tentang adanya hari kiamat. Ini tafsir yang sesuai dengan qiraah yang pertama. Jadi qiraah waqaf pada lafzul jalalah. Jadi cara bacanya itu ada dua versi. Ada yang waqaf di lafzul jalalah illallah, ada yang wasol. Jadi illallahu warrasikhuna. Jadi ar-rasikhuna itu jadi diatofkan kepada lafzul jalalah. Ada yang seperti itu. Jadi ada dua versi. Maka tafsirnya pun ada dua versi sesuai dengan bacaan mereka. Fa'ala qiraatil ula yakunul makna annal Qur'an fihi ayatun mutasyabihat tata'allaqu bi umurin lam yutli'illahu al-khalqa. Lam yutli'illahu al-khalqa ala waqti husuli ma dzukira fihi. Jadi ayat mutasyabihat itu menurut versi yang ini, yang versi waqaf, adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejadian yang tidak diberitahukan oleh Allah kepada makhluknya. Seperti wajbatul qiyamah, terjadinya hari kiamat. Kapan itu? Khurudud Dajjal, kapan itu? Dajjal akan keluar, kapan? Nah, ini tidak diberitahu, siapapun tidak diberitahu. Allah memang tidak memberitahukan soal-soal ini pada satu pun dari makhluknya. Nah, kemudian orang-orang yang telah tersesat hatinya,
ini berusaha, diberitahu bahwa nggak ada yang tahu kecuali Allah. Mereka tetap aja pengen bagaimana mengetahuinya. Nah, ini terjadi kepada orang-orang Yahudi. Mereka menggunakan teori tertentu, hisabul jumal, dengan menghitung jumlah dalam huruf-huruf hijaiyah. Saya enggak tahu bagaimana mereka teorinya. Di mana dengan teori itu katanya bisa mengetahui hal-hal seperti tadi. Kapan terjadinya kiamat? Kapan keluarnya Dajjal? Nah, ini dilarang. Karena sudah jelas ada ayat ya, bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian kiamat, kapan itu hari kiamat, kapan itu keluarnya Dajjal, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm, orang yang tuh mancep, apa tuh mancep? Ya bahasa orang dulu begitu. Ar-rasikhuna fil ilm, para ulama, mereka berkata, amanna bil Qur'ani kullih muhkamihi wa mutasyabih. Iz kullun minal muhkami wal mutasyabih wahyun min indillah. Ini sikap ar-rasikhuna fil ilm, para ulama yang kita ikuti. Pokoknya semua mutasyabih atau muhkam, ayat mutasyabihat atau ayat muhkamat adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita beriman adanya hari kiamat, kita beriman bahwa nanti Dajjal akan keluar tanpa harus mencari tahu kapan itu, hari apa, jam berapa. No. Karena memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, dan tidak ada satupun dari hambanya yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak ada yang diberitahu. Hatta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak diberitahu secara ta'yin kapan itu terjadinya hari kiamat. Nah, ini menurut versi yang pertama, yaitu versi membaca waqaf pada lafzul jalalah. Nah. Kemudian wa amma ala qira'atis tsaniyah. Nah, ini ada tambahan ya, pakai nurus sirat biar jelas dalam bab ini. Wa amma ala qira'atis tsaniyah. Adapun ya halo. Iya. Masya Allah, saya nggak mandang ini. Nah, wa ma'ala qira'atis tsaniyah bil waqfi ala lafzil ilm fayakunu al ma'na inna. Qiraah yang kedua, versi qiraah yang kedua, waqafnya pada kalimah al-ilm. Jadi gini bacanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Nah, waqafnya di situ. Bil waqfi ala lafzil ilmi. Nah,
bacaan yang seperti ini tafsirnya juga beda. Nah, ini yang difokus ini tafsir yang kedua. Yang difokus yang tafsir yang kedua. Yang sesuai dengan judul ini tafsir yang kedua. Apa maknanya? Inna ahla zayghi wad dhalal yattabi'una al-ayatil mutasyabihat. Inna ahla zayghi wad dhalal ini yattabi'una al-ayatil mutasyabihata liyahmiluha ala ma yukhalifu al-muhkam wa la yuwafiqu syari'ah. Ini ahli zaygh, orang yang hatinya sudah tersesat, mereka mengikuti ayat mutasyabihat untuk apa? Dilarikan, diarahkan kepada ma yukhaliful muhkam. Pemahaman yang menyalahi ayat al-muhkamat. Yang tentunya la yuwafiqu asy-syari'ah. Kemudian jatuhnya tidak sesuai dengan syariah. Itu yakni yang diajarkan oleh Nabi. Ini usaha mereka. Orang-orang yang tersesat hatinya. Mereka mempermainkan ayat al-mutasyabihat, mereka arahkan kepada satu makna yang menyalahi ayat-ayat muhkamat, ya, sehingga mereka memberikan kesan bahwa Al-Quran itu terjadi kontradiksi, ya, terjadi tanaqud. Nah, satunya bilang A, ya di ayat lain di ayat lain bilang B. Di Al-Quran banyak pertentangan. Nah, jadi pada dasarnya mereka ingin, ya, menampilkan Islam itu agama yang tidak bisa diterima oleh akal. Nah, mereka berusaha seperti itu. Ahli zaygh, nah, dengan mempermainkan ayat-ayat al-mutasyabihat. Padahal wala ya'lamu ta'wilu hazihil ayah as-sahih ay ma'nahal murad illa rabbuna tabaraka wa ta'ala. Tidak ada sesungguhnya yang mengetahui ayat-ayat ini, makna ayat al-mutasyabihat, makna yang sahih, kecuali Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kemudian, adakah selain Allah yang mengetahui, artinya yang diberitahu? Ada. Waman atla'ahu Allahu ala zalika minar rasikhina fil ilm. Yaitu orang-orang yang ar-rasikhin fil ilm. Mereka diberitahu oleh Allah tentang makna sesungguhnya al-ayatul mutasyabihat. Fa'innahum ay rasikhun yaqulun amanna bil kitabi kullih al-muhkami minhu wal mutasyabih. Izkilahuma min indillah ta'ala. Fa idza nazarna ila al-qira'ataini ma'an ittadakha annal mutasyabih naw'an. Berarti bisa disimpulkan bahwa al-mutasyabih itu ada dua. Naw'un yajuzu ayya'lamuhul khalqu wa naw'un la sabila lil khalqi ila ma'rifatih. Paham? Satu, yang boleh diketahui oleh makhluk. Dua, yang tidak ada jalan bagi makhluk untuk mengetahuinya. Fanaul awal atla'allahu ta'ala ar-rasikhina fil ilmi alaih fa'alimuhu. Ya. Yang pertama, Allah perlihatkan maknanya. Allah beritahukan maknanya pada ar-rasikhina fil ilm. Kemudian
akhirnya mereka menjadi tahu makna ayat al-mutasyabihat. Seperti apa? Kama ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul ana minar rasikhina fil ilm. Wah, ini. Ana minar rasikhina fil ilm. Artinya Ibnu Abbas salah satu orang yang mengetahui makna al-murad dari ayat al-mutasyabihat. Jadi beliau berkata, saya adalah salah satu orang dari golongan ar-rasikhina fil ilm. Naqalahu al-hafizu az-Zabidi an Abi Nasrin al-Qushairi fil ittikhaf. Yang dimaksud dari Ibnu Abbas adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepadanya makna yang sesungguhnya. Wa na'usani minal mutasyabih lam yutli Allahu ahadan minal khalqi ala ta'wilih ay ala waqti husulihi falam yadda'i ahadun min ahli ilmi ma'rifatahu bidzalika. Adapun macam yang kedua al-mutasyabih adalah sesuatu yang tidak diperlihatkan oleh Allah kepada makhluknya siapapun atas takwilnya, kapan itu terjadinya. Yang dimaksud adalah hari kiamat atau keluarnya Dajjal atau yang lainnya, yang perkara-perkara yang ghaib. Tidak ada jalan orang mengatakan saya telah mengetahui hari kiamat, itu hari akan jatuh pada tahun ini, itu tidak bisa orang ngomong seperti itu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus kembali ke asyirat. Al-ayatul muhkamat hiya ma la yahtamilu min at-ta'wili bihasbi wad'il lughah illa wajhan wahida au ma'urifal muradu bihi biwuduhin. Ayat al-muhkamat ma la yahtamilu minat ta'wil adalah ayat yang tidak meliputi, tidak mengandung kecuali satu makna. Itu ayat al-muhkamat. Hiya ma la yahtamilu min at-ta'wili bihasabi wad'il lughah menurut bahasa Arab. Jadi melihat dari pemahaman bahasa Arab. Ini memang maknanya tidak ada lain kecuali ya itu namanya ayat al-muhkam. Au ma'urifal muradu bihi wuduhin. Oh, ya, ini belum dibaca pantesan saya kayaknya belum dengar. Ya, sampai di ini ya. Al-ayatul muhkamat hiya ma la yahtamilu min at-ta'wil bihasabi wad'il lughati illa wajhan wahida au ma 'urifa al-muradu bihi biwuduhin. Jadi ini sudah bisa dipahami tentang penjelasan ayat al-muhkamat dan ayat al-mutasyabihat. Terus pembagian al-mutasyabihat, ada berapa saja mutasyabihat itu yang dimaksud? Al-mutasyabihat yang ada yang dimaksud adalah seperti wajbatul qiyamah, khurudud dajjal, yakni sesuatu yang tidak diberitahukan oleh Allah kepada makhluknya siapapun. Ada al-mutasyabih yang diberitahu oleh Allah tentang makna yang sesungguhnya.
Sampai di sini, insya Allah kita akan lanjutkan besok. Masya Allah. Jangan lupa di murajaah ini kitab As-Sirat sebagaimana yang dikatakan oleh pimpinan kita Syekh Thariq Ghanam. Ini salah satu kitab yang jadi pedoman dimanapun ikhwan kita berada dalam mengajarkan ilmu agama. Nah, jadi kitab Al-Qaulul Jali dan kitab As-Siratul Mustaqim. Ini kita membaca As-Siratul Mustaqim, nanti di Semarang akan rutin membaca Al-Qaulul Jali. Dua kitab ini difokus agar kita bisa mengembangkan dakwah di daerah kita masing-masing, ya, secara khusus dan secara umum di seluruh daerah-daerah di Jawa Tengah. Ya, kita nggak ikut-ikutan larut dalam kesibukan orang-orang di luar sana. Kita punya pekerjaan sendirilah, ya. Masya Allah, di sana lagi ruwet. Biarkan saja, bukan urusan kita. Padahal sesungguhnya kita juga kalau mau ngotot-ngototan, sebetulnya kita yang berhak ngotot kan ya. Iya, karena kita yang disindir, difitnah. Tapi kita sabar saja. Toh nanti akan terlihat siapa sungguhnya yang berada di pihak yang benar. Ini alhamdulillah ada. Iya, nanti tak kirim file sirotnya. Insya Allah tak kirim di WA. Ini penting buat panduan saja. Nanti setelah kata Syekh Salim, jadi belajar as-sirat itu tadrijnya, peningkatannya dari as-sirat, nur sirat, kemudian baru asyarhul qawim. Jadi nur sirat ini sebagai tangga untuk memahami isi daripada kitab asyarhul qawim. Sebelum nur sirat, sebaiknya memahami matanya. Matan dasarnya yaitu kitab as-sirat. Makanya kita lafal-lafalnya as-sirat yang dipentingkan. Kalau ada butuh penjelasan, kita boleh ambil di Nurus Sirat seperti yang kita lakukan pada hari ini tentang ayat al-muhkamat dan al-mutasyabihat. Barakallahu fiik. Nuhalil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين.